Halo anak-anak, hari ini kita akan membahas permintaan dan penawaran serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kita langsung saja ya ke pembahasan yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang permintaan. Permintaan merupakan keinginan yang disertai oleh kemampuan membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Lalu faktor-faktor apa saja ya yang mempengaruhi permintaan atau demand ini? Kita akan membahasnya mulai dari faktor yang pertama, yaitu harga barang komplementer dan barang substitusi. Barang komplementer merupakan barang yang kegunaannya semakin bertambah jika digunakan bersama dengan barang lain. Pada barang komplementer, peningkatan harga suatu barang akan menyebabkan penurunan permintaan barang yang menjadi komplemennya. Contohnya yaitu antara gula dengan kopi. Ketika harga gula naik, konsumen mungkin cenderung akan menurunkan pembelian kopi. Dan yang selanjutnya yaitu ada barang substitusi, yaitu barang yang dapat menggantikan barang lain. Contohnya yaitu antara padi atau beras dengan jagung. Ketika harga beras naik, maka masyarakat cenderung akan menggantinya dengan menggunakan jagung. Faktor yang kedua yaitu jumlah pendapatan. Ketika pendapatan meningkat, konsumen cenderung meningkatkan konsumsi mereka terhadap berbagai barang dan jasa. Sebaliknya, ketika pendapatan menurun, konsumen cenderung menurunkan pembelanjaannya terhadap berbagai barang dan jasa. Namun, ada barang dan jasa tertentu yang permintaannya justru menurun ketika pendapatannya bertambah. Contohnya adalah antara tempe dengan daging. Ketika pendapatan kita naik, maka yang biasanya kita memakan tempe, tentunya kita akan menggantinya makanan tersebut dengan memakan daging. Sedangkan barang yang peminatnya meningkat ketika pendapatan meningkat disebut dengan barang normal. Nah, contoh barang normal ini merupakan barang-barang yang biasa kita gunakan sehari-hari, seperti barang-barang elektronik dan juga kebutuhan dapur. Nah, faktor selanjutnya yaitu jumlah dan karakteristik penduduk. Jumlah konsumen akan mempengaruhi kuantitas total barang dan jasa yang akan dikonsumsi. Oleh karena itu, semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar pula permintaan terhadap barang dan jasa. Selain jumlahnya, struktur usia penduduk juga akan mempengaruhi pola permintaan terhadap barang dan jasa. Salah satu contoh dari fenomena ini adalah urbanisasi atau perpindahan penduduk dari berbagai daerah ke kota-kota besar yang akan mempengaruhi permintaan terhadap barang dan jasa di kota-kota besar tersebut. Faktor selanjutnya yaitu adalah perubahan tradisi, mode, dan selera masyarakat. Selera masyarakat yang berubah dapat mengakibatkan perubahan permintaan. Salah satu contohnya adalah perubahan selera dalam dunia fashion. Tentunya, perubahan selera fashion ini dikarenakan adanya perubahan selera dari masyarakat. Faktor selanjutnya yaitu perkiraan dan harapan masyarakat. Perkiraan dan harapan masyarakat dapat mempengaruhi permintaan.
Nah, contohnya ketika krisis ekonomi mulai melanda negara kita pada tahun 1997, situasi ekonomi menjadi kurang menentu, di mana banyak masyarakat yang merasa khawatir dan memperkirakan bahwa resesi akan berkepanjangan. Di televisi dan surat-surat kabar diberitakan bahwa terjadi antrian panjang. Para ibu berebut gula pasir, minyak goreng, dan berbagai barang konsumsi lainnya karena mereka khawatir bahwa harga barang-barang tersebut akan meningkat di kemudian hari. Selanjutnya yaitu kita akan membahas dari sisi penawaran atau supply. Penawaran merupakan jumlah keseluruhan barang dan jasa yang akan dijual atau ditawarkan oleh produsen pada berbagai macam tingkat harga selama periode tertentu. Nah, faktor apa saja ya yang mempengaruhi penawaran? Faktor utama yang mempengaruhi penawaran adalah harga barang itu sendiri. Namun, ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi penawaran. Di antaranya yaitu yang pertama, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi dapat mengubah kombinasi input serta jenis input yang diperlukan dalam proses produksi, sehingga peningkatan teknologi selalu mengandung arti bahwa jumlah input yang dibutuhkan lebih sedikit atau biaya input yang dibutuhkan berkurang. Oleh karena itu, peningkatan teknologi produksi akan mendorong peningkatan penawaran. Faktor selanjutnya yaitu biaya produksi. Naik turunnya biaya produksi akan memainkan peran penting dalam mempengaruhi penawaran barang dan jasa dari produsen. Misalnya, meningkatnya upah kerja menyebabkan biaya produksi akan meningkat. Jika peningkatan biaya sangat tinggi, maka produsen cenderung untuk mengurangi produksinya sehingga menurunkan penawaran. Begitu juga sebaliknya. Jika suatu saat biaya bahan baku misalnya menurun, maka produsen dapat membeli lebih banyak bahan baku untuk memproduksi barang dan jasa. Oleh karenanya, penawaran akan bertambah. Faktor selanjutnya yaitu persediaan sarana produksi. Masalah ekonomi timbul karena tidak seimbangnya sumber daya produksi dibandingkan dengan yang dibutuhkan. Demikian juga dengan halnya produksi. Tentunya produksi akan terganggu jika persediaan sarana produksi akan berkurang. Faktor selanjutnya yaitu peningkatan jumlah produsen. Jika penjualan suatu produk mendatangkan keuntungan, tentunya hal ini akan mendorong pemodal-pemodal baru memasuki usaha tersebut. Salah satu contohnya adalah alat elektronik yang biasa kita gunakan sehari-hari, misalnya handphone. Terdapat bermacam-macam perusahaan yang memproduksi handphone. Selanjutnya yaitu peristiwa alam. Alam bagi kehidupan manusia tidak selalu memberikan keuntungan, tetapi bisa juga mendatangkan kerugian. Contohnya, jika terjadi bencana alam seperti banjir atau musim kemarau yang berkepanjangan, maka hasil panen padi berkurang drastis. Kejadian-kejadian seperti ini tentunya akan mengurangi penawaran barang. Nah, itulah pembahasan kita hari ini mengenai pengertian permintaan dan penawaran serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sampai ketemu di pembahasan materi selanjutnya ya. Terima kasih.